Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak diberikan pemahaman oleh Allah dan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba waj'alni min ibadika sholihin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk memahami kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, Bu Vita sudah menyiapkan video tentang Nabi Ismail. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Tempat itu Masjidil Haram sekarang berada. Ditinggal di tempat yang gersang. Lelah masih belum hilang. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Munculnya air Zam-Zam. Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan, kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Sofa barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sebanyak 7 kali ia berlari antara Bukit Sofa dan Marwah.
Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, patuh dan taat pada perintah Allah, serta hormat kepada orang tuanya. Lalu pada suatu malam, ayah Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih Ismail. 2 malam berikutnya mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin bahwa ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim pun bermusyawarah dengan keluarganya akan mimpi tersebut. Nabi Ismail pun dengan sabar menerima perintah Allah itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan itu. Sepanjang perjalanan, iblis pun menggoda Nabi Ibrahim agar mengurungkan niatnya. Akan tetapi, Nabi Ibrahim melempar iblis tersebut dengan batu kerikil. Tiba di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim pun bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Namun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah pun mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Peristiwa inilah yang menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada satu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail pun berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Demikianlah adik-adik kisah Nabi Ismail alaihissalam. Banyak sekali hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Di antaranya, kita harus bersungguh-sungguh mengerjakan perbuatan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbuat baik, jangan diniatkan setengah-setengah. Yakinlah Allah akan membantu kita saat kita akan melakukan perbuatan baik tersebut. Kemudian, kita juga harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Jika perintah mereka baik, maka kita harus mematuhinya. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada ridhonya orang tua kita. Kemudian, kita juga harus rela berkorban untuk menjalankan perintah Allah. Kita bisa mengorbankan apa yang kita miliki, seperti harta dan tenaga. Jika itu memang dibutuhkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus rela mengorbankannya.
Baik anak-anakku kelas 3, kita semua sudah menyimak video kisah keteladanan Nabi Ismail. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. Yang pertama, sebutkan siapa nama orang tua dari Nabi Ismail ya. Yang kedua, melalui mimpi ayahnya, apa yang diperintahkan Allah terhadap Nabi Ismail. Yang ketiga, apa yang dibangun oleh Nabi Ismail bersama ayahnya. Yang keempat, ibu Nabi Ismail berlari kemana ketika mencari air untuk Nabi Ismail. Yang kelima, sebutkan sifat yang bisa kita contoh dari Nabi Ismail alaihissalam. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.